tahun 2021, publik dan netizen dikejutkan oleh karamnya bahtera rumah tangga sederet pasangan selebriti kita. Beberapa di antaranya bahkan dikenal sebagai couple goals, seperti Kenang Mirdad Tina Kana, Ririn Dwi Ariyanti Aldi Bragi, hingga Dena Devanka Jonathan Frizi alias Ijong. Meski usianya relatif lebih muda dari Aldi dan Ijong, Kenang menjadi suami paling senior di antara ketiganya. Lantaran sudah 12 tahun mendayung biduk pernikahan dengan Tina. Tak heran, Kenang sempat kena mental parah saat Tina, istri yang amat dicintainya, melayangkan gugatan cerai akhir Agustus lalu. Betapa bucinnya Kenang pada Tina diungkapkan oleh sang bunda. Saya bangga ya, saya sebagai ibu saya bangga banget dengan anak-anak saya. Mereka sangat prihatin, terusan mereka sangat care banget gitu loh sama Kenang. Mereka bisa nggak tidur, mereka Kenang nangis, mereka ikut nangis kayak gitu. Sampai sebegitunya, iya. Sampai Nana sempat Andrew yang kewalahan karena Nananya yang sulit tidur gitu kan. Jadi ya Andrew justru yang udah bingung dia ngehibur Kenang, dia lihat istrinya juga, aduh aku pusing kenapa jadi dua yang begini yang susah. karena sebegitu dalamnya Nana ya. Ya itu karena kakaknya sayang sama Kenang. Takutnya kata Nana, tadinya kita semuanya diundang sama Nana ke Bali untuk merayain Natal. Cuman katanya Nana sama Andrew, enggak kasihan Kenangnya, ntar memori itu ada lagi. Karena pada saat itu kan ada Tina. Kita tahu dalamnya Kenang sama Tina kayak apa. Maksudnya hatinya dia dalamnya kayak apa kan sama Tina. Sebenarnya ini kan lebih ke urusan keluarga ya. Jadi sejujurnya memang saya agak-agak risih gitu. Karena kan yang namanya urusan keluarga itu kan harusnya kan kita redam gitu. Yang saya pengenin ya, kalaupun memang ternyata sekarang saya sedang mengalami proses perceraian ya, diredam aja, demain aja, karena ini kan urusan keluarga intern gitu. Ujian yang saat ini saya alami sangat berarti untuk saya sih. Keluarga yang selalu ada untuk saya. Kalau nggak ada mereka mungkin saya jatuh kali. Mereka selalu semangati saya, selalu ada untuk saya. Support ya pasti. Pastilah support kakak, akan selalu berusaha untuk nemenin kakak lah ya gitu. Dalam keadaan apapun, mau senang, mau sedih kan namanya saudara. Ya aku pasti doain yang terbaik aja buat kakakku. Itu aja. Sulit move on, tapi life must go on. Berkat dukungan segenap keluarganya, Kenang mencoba bangkit dari keterpurukan. Meski begitu, anak kedua Jamal Mirdad dan Lydia Kandau ini seolah belum kuat mental untuk menghadapi Tina di kursi panas pengadilan agama. Kenang tak siap mendengar materi pokok perkara dalam sidang yang membahas isu orang ketiga. Sudah bukan rahasia lagi, Tina dikabarkan mengkhianati Kenang sejak lama. Sebaliknya, meski tak disertai bukti digital, Kenang dituding Tina memiliki wanita idaman lain. Masalah hal ketiga, orang ketiga, keempat, saya pikir sebaiknya bukan saya yang harus bicara, ya kan? Isu-isu kan itu masa lalu, mau benar mau salah udahlah lupain lah. Sekarang pikir ke depan aja, nggak usah pikirin yang kemarin-kemarin. Berarti rumah tangga udah ada 12 tahun lagi? Ya 12 tahun memang. Ya inilah perjalanan hidup kan, nggak ada yang tahu hari esok kan. Demi meyakinkan majelis hakim bahwa Kenang bukan suami yang baik, Tina bahkan mengerahkan ibu dan kakaknya sebagai saksi di persidangan. Sayangnya Cynthia Riza, kakak Tina, yang tak lain adalah istri Giring Niji, tutup mulut di hadapan awak media. Padahal Cynthia disebut-sebut menjadi tempat curhatan Tina saat rumah tangganya diterpa masalah. Tapi mengapa Kenang menyebut hubungannya dengan keluarga Tina baik-baik saja? Hari ini menghadirkan kakaknya Tina, ibunya Tina, dan ada satu konsultan keluarga, 3 orang. Jadi itu memperkuat gugatan kita. Itu aja sih. Ya nanti sidang selanjutnya 1 minggu lagi tanggal 14 giliran dari Kenang untuk mengajukan bukti. Kan kalau toh memang terjadi sesuatu yang tidak menjadi kembali satu, kan ibunya cucu saya,
ya kan? Jadi sama saja anak saya. Tapi memang sesuatu yang tidak cocok apabila itu memang harus dilanjutkan dan itu menjadi lebih tidak baik, mungkin mereka lah yang bisa menilai, bisa merasakan, bisa memutuskan. Nggak banyak sih sebetulnya yang saya ngomong. Saya hanya bilang ke Tina, ya kalau emang ini keputusan kamu udah bulat, kamu tidak akan menyesal, ya jalanin. Sebagai ibu mertua, Lydia Kandau sudah angkat tangan dalam menasehati Tina. Ia hanya berharap Tina tidak menyesali keputusan yang diambilnya karena bagaimanapun juga yang menjadi korban dari perceraian orang tua adalah anak-anak. Lalu benarkah malam tahun baru nanti Kenang harus berpisah dengan kedua putrinya lantaran Tina mengajak mereka berlibur keluar daerah? Kayaknya liburan akhir tahun ini mungkin Tina sama anak-anak kayaknya yang keluar kota kayaknya. Nah, kayaknya saya di Jakarta. Nggak masalah. Udah mulai terbiasa. Udah pisah rumah sih, udah pisah rumah. Anak-anak sama satu rumah. Ya, udah ya. Nggak ada komunikasi sama sekali sama. Insya Allah baik kok. Baik-baik aja kok. Ya. 11 Januari mendatang, status pernikahan Kenang dan Tina akan diputuskan oleh Hakim Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Mau tidak mau, Kenang harus siap menjadi seorang duda. Saya kayak kalau misalnya untuk soal harapan ke depannya dan sebagainya saya belum bisa ngomong kali Mbak ya. Saya masih jalan yang terbaik dulu lah hari ini lah, karena saya yakin hari esok itu adalah apa yang kita perbuat hari ini. Jadi kalau misalnya kita sudah melakukan terbaik hari ini, saya yakin pasti hari esok akan menjadi yang terbaik buat kita juga. Saya sebenarnya di proses perceraian ini agak-agak jarang ngikutin ya, karena pengacara saya semua yang ngatur semuanya. Tapi setahu saya tuh kalau memang terjadi ya keputusannya itu tanggal 11 Januari kalau nggak salah. Itu putusannya. Sebetulnya setiap orang saya yakin bahwa tidak akan pernah siap untuk menjadi duda atau janda. Tapi kalau itu harus dihadapi, ya mau tidak mau harus siap. Dan belajar siap yang jelas. Mudah-mudahan dua-dua anak saya ini, baik Tina maupun Kenang, mungkin tidak begitu stres. Artinya, karena memang mentalnya ya cukup kuat, alhamdulillah. Dan mereka sebetulnya dalam hal ini bisa menyelesaikan di luar daripada media-media itu, sebetulnya bisa menyelesaikan dengan cara baik. Berbeda dengan Kenang, Rizky Syafarudin alias Rizky 2R sangat siap menjadi seorang duda. Faktanya, Rizky sudah 2 kali menalak Nadia Mustika hingga akhirnya Pengadilan Agama Soreang Bandung mengabulkan gugatan cerainya pada November lalu. Setelah menyandang status duda, Rizky dan Nadia terlihat lebih happy, seolah sudah lepas dari prahara rumah tangga. Nadia juga sudah menikmati perannya sebagai single parent. Konflik rumah tangganya dengan Rizky yang berlarut-larut seperti sinetron stripping seolah menjadi berkah tersendiri bagi wanita asal Bandung ini. Paling tidak, pamornya sebagai mantan istri Rizky mampu memanen jumlah followers Instagramnya hingga sekarang sudah mencapai 1,6 juta pengikut. Tak heran Nadia kebanjiran endorsement dari produk busana muslim, susu bayi, hingga minuman suplemen disambar oleh janda satu anak ini. Tak hanya itu, Nadia juga sudah punya channel YouTube pribadi yang jumlah subscribernya terus bertambah. Salah satu postingan Nadia yang membetot perhatian halayak adalah video klip single Semakin Menjauh yang sudah ditonton 3,8 juta kali. Mungkin aku lelah, mungkin aku patah, tapi sering terasa tak mudah ketika aku memilih menyerah. Ya,
Dewa Amor alias Dewa Asmara boleh saja menjauh, tapi bukan berarti langit masa depan terus kelabu. Lebih baik sendiri asal happy. Ya, tahun ini seolah menjadi tahun yang kelam bagi rumah tangga Rizky Syafarudin dan Nadia Mustika, serta Kenang Mirdad dan Tina Kana. Diterpa konflik bertubi-tubi, Rizky akhirnya menceraikan Nadia, wanita yang telah memberinya 1 putra. Hingga kini Rizky memendam dalam-dalam alasan cerainya dengan Nadia. Apakah karena hasil tes DNA terhadap putranya begitu memukul dirinya? Yang pasti, Rizky lebih memilih hidup sendiri, asal hatinya kembali happy. Demikian pula Kenang Mirdad dan Tina Kana yang memilih mengakhiri konflik rumah tangga di pengadilan agama di tengah kisru isu orang ketiga. Lantas, bagaimana kelanjutan sidang cerai Dena Devanka dengan Jonathan Frizzy alias Ijong? Benarkah setelah resmi cerai dari Ijong, Dena akan mengajukan gugatan harta Gonogini? Bersama saya, Maria Andromeda, selanjutnya kita akan mengupas konflik rumah tangga Ijong dan Dena, serta persiapan Ririn Dwi Ariyanti dan Aldi Bragi menghadapi sidang putusan cerai pada minggu depan. Pemirsa, inilah Barista, berita artis ternama. Tapi sebelumnya saya punya informasi penting untuk Anda. Ya, pemirsa, pandemi bukan berarti berhenti. Justru harus membuat kita semakin kreatif tanpa henti. Nah, tayangan yang satu ini mungkin bisa menjadi inspirasi pemirsa untuk terus menggali potensi di tengah pandemi. Yuk kita simak liputannya. Perjalanan peserta UMKM binaan Bank BRI Simpedes 2021 sudah mencapai tahap akhir. Bank BRI selalu mendukung para peserta binaannya untuk membuktikan bahwa UMKM di Indonesia mampu memberikan inovasi dan berkreativitas tanpa batas yang menghasilkan produk berkualitas serta mampu bersaing di pasar global baik secara offline maupun digital. Di penghujung episode Pesta Rakyat Simpedes, Bank BRI mengusung tema memberi makna UMKM. UMKM harus memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Tidak hanya melihat peluang bisnis sebagai sebuah peluang untuk menghasilkan uang saja, tapi kemudian juga harus mampu membantu lingkungan sekitarnya akan menjadi lebih baik, baik secara gaya hidup maupun proses berpikir. Segmen acara Pesta Rakyat Simpedes juga diisi berbagai hiburan seperti UMKM Brilliant Check, Tebak Kata, Bazar UMKM Online, narasumber dan para juri yang kompeten, serta pemenang Si Idola 2021. Acara ini juga dimeriahkan oleh Slang dan Denny Caknan. Nanti ke depan BRI bisa melanjutkan terus acara ini. Good luck BRI, good luck semua UMKM. See you next time. Saksikan live streaming hanya di RCTI Plus dan YouTube RCTI Entertainment. Sampai bertemu di acara Pesta Rakyat Simpedes Bank BRI 2022. Lantas bagaimana kelanjutan sidang cerai Ririn Dwi Ariyanti, Aldi Bragi, dan Dena Devanka Jonathan Frizzy? Benarkah Ririn tega mengusir Aldi dari rumah yang dibeli dari hasil keringatnya sendiri?